Pace e bene. Selamat hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan pada hari Minggu ketiga Prapaskah mengajak kita untuk merenungkan kembali, menyadarkan kembali cara kita beragama, cara kita menemukan Allah. Pada bacaan pertama, Allah memberikan kepada bangsa Israel 10 perintah. Allah memberikan 10 perintah agar umatnya tetap berjuang membangun relasi dengannya dan sesama atas dasar cinta dan hormat. Mengamalkan 10 perintah Allah merupakan ungkapan dan tanda kesetiaan umat kepada Allah yang telah mengikat perjanjian dengan mereka. Dalam arti itu, menjalankan perintah Allah merupakan perjumpaan dengan Allah. Dalam Mazmur bab 19 ayat 20 dikatakan, tempat untuk berjumpa dengan Allah, untuk memuliakannya adalah hati. Hati yang selalu siap untuk menjalankan hukum dan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat menunaikan ziarah tahunan, Yesus melihat bait Allah yang suci dan keramat itu dijejali oleh para pedagang dan penukar mata uang. Bait Allah menjadi semacam pusat bisnis. Orang ke sana bukan dengan motivasi religius, melainkan motivasi ekonomis. Padahal semestinya di sana, di bait Allah, orang menyibukkan diri dengan Allah, menikmati kehadirannya dan merasakan kasih setia Allah. Penginjil Yohanes menceritakan kepada kita bahwa Yesus sangat marah sehingga ia mengusir orang-orang dari bait Allah, dari Yerusalem dengan segala jualan mereka. Yesus tak bisa berdiam diri kala kekudusan bait Allah dicemarkan dan dilecehkan. Uang para penukar mata uang dihamburkannya ke lantai. Meja mereka dijungkir balikannya. Katanya, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kemudian Yesus menantang mereka, katanya, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang salah? Mengapa Yesus begitu marah? Padahal kita tahu bahwa Yesus adalah seorang yang lemah lembut dan penyabar. Menjelang Paskah Yahudi, Yesus dan orang-orang Yahudi lainnya berdatangan ke Yerusalem untuk menunaikan kewajiban mereka, yaitu mempersembahkan kurban di bait Allah. Sehingga kegiatan jual beli hewan di pelataran bait Allah merupakan hal yang biasa. Untuk kurban bakaran diperlukan hewan seperti lembu, kambing domba, dan merpati. Supaya tidak repot mengiringnya dari rumah, orang membelinya di pelataran bait Allah. Sama juga halnya dengan penukar uang, juga sangat dibutuhkan kehadirannya di sana.
karena banyak umat yang datang dari luar negeri, maka mereka perlu menukar uang untuk membeli hewan kurban maupun untuk membayar pajak bait Allah. Mungkin saja bisa terjadi segala kecurangan, penindasan, pemerasan di sekitar bait Allah. Namun pokok masalahnya bukan itu. Dengan tindakan dan ucapannya, Yesus mau mengajak orang menyadari bahwa mereka menerima begitu saja terjungkir baliknya kehidupan bait Allah. Bait Allah kini hanya menjadi tempat ibadah yang bersifat lahiriah. Yesus mengajak orang mencari bait yang membuat batin tenang, membuat orang menikmati kehadiran Allah, dan bait yang bisa memberi kehidupan. Dan bait itu adalah Yesus sendiri. Yesus yang bangkit merupakan awal dari umat Allah yang baru. Dia dapat ditemukan di mana saja dan kapan saja. Namun, bagi orang di luar sana yang tidak percaya, menganggap wafat Yesus di salib merupakan suatu kebodohan dan kegagalan. Tetapi bagi kita, orang yang percaya, kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya merupakan sumber kehidupan bagi kita, seperti yang disampaikan Santo Paulus dalam bacaan yang kedua. Dengan demikian, apa yang diperbuat Yesus merupakan salah satu tanda-tandanya bahwa Yesus adalah sungguh Mesias. Baik Allah, bangunan dari batu dan kayu itu merupakan bagian dari masa lalu. Sekarang ini, dalam diri Yesus Kristus, hadirlah bait Allah yang baru. Melalui Yesus, semua orang yang percaya dapat mendekati Bapa. Dalam Yesus, ibadat sempurna dipersembahkan kepada Allah. Melalui Dia, manusia diperdamaikan secara tuntas dengan Allah Bapa. Orang beriman berbakti kepada Allah bukan melalui tata cara ibadat yang beku. Sebaliknya, Allah disembah dan dipuji dengan hati penuh syukur. Ibadat sejati mencakup seluruh hidup manusia. Hidup keagamaan meliputi seluruh pribadi manusia yang siap sedia melaksanakan kehendak Allah dalam iman, harapan, dan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah hadir bukan hanya di gereja ketika kita berdoa, baik secara pribadi maupun bersama. Dalam Yesus, kita selalu dapat berjumpa dengan Allah di mana saja dan kapan saja. Kapan saja kita boleh bercakap-cakap secara akrab dengannya. Allah hadir di kedalaman diri kita sepanjang waktu pada setiap detik kehidupan kita. Dia hadir ketika kita dalam keraguan-raguan, bahkan dalam keterpurukan yang begitu dalam. Ia hadir dalam segala kegiatan dan keadaan hidup kita. Ketika tidak ada lagi bait Allah, gereja perdana mengalami kehadiran Yesus sebagai bait suci mereka. Orang-orang tidak perlu lagi membeli binatang kurban sebagai persembahan, karena Yesus telah menjadi anak domba kurban sekaligus menjadi imam yang mempersembahkan kurban.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk mengadakan gerakan pembaruan dan mawas diri agar semakin layak menjadi tempat kediaman Allah yang memancarkan kebaikan dan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari dalam masa Prapaskah ini kita semakin mendekatkan diri kita kepada Yesus yang merupakan bait Allah yang